Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom saudara, bertemu kita kembali di dalam channel ini, Santapan Rohani. Kiranya damai Kristus, pertolongan dan perlindungannya yang selalu menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, kita akan baca firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa yang terambil dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka, dan dengan perkataannya, haleluya. Kembali kita belajar dari Yusuf ini Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pertama kemarin kita belajar bagaimana Yusuf ini menjaga kekudusannya. Hari ini kita belajar part kedua, Yusuf punya hati mengampuni, tidak mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa mengetahui betapa hebatnya Yusuf. Ia bisa mengampuni dan melupakan kejahatan saudara-saudaranya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah pikirannya yang bisa menghubungkan kejahatan saudaranya dengan rencana Tuhan yang dialaminya. Sangat sulit memiliki hati seperti Yusuf. Masih terbayang bagaimana ia dicelakakan oleh mereka, oleh kakak-kakaknya. Perih dan pedih jika Yusuf mengingat peristiwa itu. Tetapi karena Yusuf memiliki hati yang mengasihi, maka ia tidak membawanya dengan dendam dan kebencian. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai pengampunan? Dalam Lukas 6 ayat 27-28 demikian kebenaran. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memintakan berkat bagi orang yang mengutuk kita, mendoakan bagi orang yang memaki kita. Mungkinkah itu? Bukankah itu terlalu idealis? Kita kan manusia biasa juga, yang merasakan sakit jika dicubit, yang bisa gundah jika difitnah, Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah yang Tuhan minta dari kita. Bahkan perkataan Yesus selanjutnya, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dalam Lukas 6 ayat 32, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tajam bagai sembilu perkataan Tuhan, menghujam ke lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, inilah ajaran kasih yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kasih bukan hanya di bibir. Sedih hati Tuhan melihat banyak orang yang panggilannya Kristen tetapi masih memiliki hati yang mendendam, masih mengingat kejahatan orang lain,
Dan yang paling menyakitkan hati Tuhan, kasih kita berhenti di bibir saja, di nyanyian atau sebatas khotbah saja. Kita masih terus mengingat-ingat kejahatan dan kesalahan orang lain. Nah, bolehkah seperti itu Bapak Ibu Saudara? John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, berkata, "Ampunilah musuh-musuhmu, tapi jangan lupakan mereka." Apa arti perkataan ini Bapak Ibu? Mengampuni tetapi harus tetap mengingat perbuatan mereka, atau mengampuni tetapi berusaha tetap mengingat pribadi mereka. Jangan melupakan nama mereka. Artinya kita harus tetap berusaha untuk bersahabat dengan mereka. Jangan sampai putus hubungan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yusuf mempraktekkannya? Yusuf mengampuni dan sekaligus mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf bahkan mengurus hidup mereka, menyediakan tempat tinggal mereka, dan menjamin hidup mereka. Kasih Yusuf lebih besar daripada kejahatan saudara-saudaranya. Kasih Yusuf menghapus perbuatan kejahatan mereka. Jadi kalau Yusuf bisa, mengapa kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya bahwa kita juga bisa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan singkat pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam sehat, salam hebat. Apabila diberkati dengan renungan singkat pada saat hari ini, Bapak Ibu Saudara boleh membagikan kepada teman-teman saudara kita dimanapun berada, supaya mereka juga diberkati. Inilah bentuk pelayanan kita berbentuk online, supaya teman-teman saudara kita dimanapun berada juga mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengarkan ini, untuk kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami, bukan hanya di bibir saja. Bagaimana kami sebenarnya mengasihi musuh. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan dalam pimpinan kasih-Mu mengerjakan kebenaran firman ini di setiap dimanapun kami berada, supaya kami diberkati, supaya kami mengalami suatu kasih yang luar biasa, supaya kami dapat mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Turut campurlah Tuhan dalam pemikiran, hati, dan cara berpikir kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebentar, para Bapak Ibu pendengar yang mendengarkan renungan pagi ini untuk melaksanakan aktivitas mereka. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan pimpin. Biarlah Engkau memberkati hasil usaha pekerjaan mereka. Apapun Tuhan yang menjadi kegiatan mereka, biarlah Kau berkati, sehingga mereka juga dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena melihat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, perkara-Mu yang bekerja di dalam kehidupan mereka, baik keluarga besar mereka. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di selanjutnya hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Amin.